Saudara, maraknya kasus makan bergizi gratis di tanah air mengingatkan kita untuk lebih waspada dan berhati-hati dengan makanan yang sudah terkontaminasi baik oleh bakteri ataupun racun. Salah satu program pemerintah yang kita kenal dengan MBG, makan bergizi gratis atau makan beracun gratis. Halo Sobat Pongpong, program makan bergizi gratis atau MBG diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 dengan klaim sebagai program unggulan untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Indonesia. Anggarannya fantastis. Dalam APBN 2026, pemerintah resmi mengalokasikan 335 triliun untuk MBG. Angka itu naik hampir 5 kali lipat dibanding tahun 2025 hanya sekitar 71 triliun. Sebagian besar lebih dari 223 triliun diambil dari anggaran pendidikan. Tujuannya memang mulia, memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang berangkat sekolah dengan keadaan perut kosong. Tapi, perjalanan MBG ternyata jauh dari kata mulus. Beberapa kasus langsung mencuat sejak awal pelaksanaan MBG ini. Kasus keracunan massal di beberapa daerah seperti daerah Sumedang dan Tasikmalaya, di mana puluhan siswa jatuh sakit usai mengkonsumsi makanan MBG. Ada sekolah yang dapat jatah penuh, sementara sekolah lain belum kebagian sama sekali. Kualitas menu dipertanyakan. Ada laporan nasi basi, lauk seadanya, bahkan menu yang jauh dari kata standar gizi seimbang. Transparansi anggaran jadi sorotan besar. Dari 335 triliun, hampir 97% dipakai untuk belanja barang alias pengadaan makanan. Publik khawatir dengan sistem pengawasan yang lemah, uang sebesar ini rawan diselewengkan. Untuk tahu bagaimana publik melihat masalah ini, kami mengadakan vote daring dengan pertanyaan sederhana. Hasilnya, mayoritas responden 44% menilai persoalan paling besar ada pada anggaran dan transparansi. Publik khawatir program ini berpotensi jadi ladang korupsi baru. Apalagi nilainya sangat jumbo, sementara 25% memilih kasus keracunan sebagai masalah utama, menunjukkan isu keamanan pangan masih jadi sorotan serius. 22% menganggap kualitas gizi belum sesuai dengan standar, dan 9% sisanya menyoroti distribusi yang masih berantakan. Artinya, publik bukan cuma peduli apakah anak-anak makan atau tidak, tapi juga menuntut keamanan, kualitas, dan transparansi penggunaan uang negara. Tapi teman-teman, ada isu yang bikin panas beberapa waktu lalu. Ada seorang wartawan CNN Indonesia yang sempat dicabut ID liputan istananya usai menanyakan soal anggaran MBG kepada Presiden. Pihak istana berdalih, wartawan hanya diperbolehkan bertanya soal agenda acara dan tidak boleh melenceng dari konteks kegiatan resmi, meski kemudian dikembalikan. Namun, langkah ini justru memunculkan pertanyaan besar. Apakah kebebasan pers kini mulai dibatasi dengan alasan aturan protokoler? Sobat Pongpong, kalau MBG benar-benar ingin jadi solusi, maka yang harus dijawab bukan hanya soal apakah makanan sampai ke anak-anak, tapi juga apakah makanan itu aman, bergizi, dan uang rakyat tidak diselewengkan. Karena program besar tanpa transparansi hanya akan meninggalkan masalah lebih besar. Pertanyaannya, apakah MBG akan jadi warisan emas untuk generasi, atau justru catatan merah baru di sejarah pembangunan Indonesia? Baiklah, saya Dina Aliendra Putri beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di bedah isu selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram UKM LPM Teropong. Sampai jumpa, salam pers mahasiswa.